Nah, Oke, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. mohon izin untuk memulai, Bapak Ibu, untuk sesi kedua ini adalah sesi dari Pak Husni Idris terkait dengan modul pengembangan profesi guru. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya terjelas dengar ya, Mbak Yun ya? Dengar Pak? Ya, terdengar. Baik, alhamdulillah, walhamdulillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati koordinator prodi ya, PTG yang hari ini menyertai kita menjadi moderator. Kemudian Bapak Ibu guru, peserta PTG batch 3 yang ketika kuis Samarinda yang saya lihat jumlahnya sudah 317 ya, minus saya dan Mbak Yun berarti 315 ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini sesuai dengan jadwal induksi, saya mendapatkan jatah ya untuk kemudian menyampaikan atau menginduksi materi pengembangan profesi guru. Kita tahu bersama bahwa ini adalah materi profesional di modul yang Bapak Ibu sudah lewati beberapa waktu yang lalu. Oh ya, ini kan sudah persiapan untuk UP Bapak Ibu ya. Kemarin Bapak Ibu sudah UPIN, ya insya Allah UPIN itu semuanya lulus ya Bapak Ibu ya. Berdoa bersama, mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus, tidak ada halangan, semuanya insya Allah bisa lulus, sehingga kemudian nanti UP ini juga kita harap dengan induksi ini, jadi induksi ini Bapak Ibu adalah bagian dari usaha dari panitia yang mengelola PTG, biar Bapak Ibu bisa maksimal ketika kemudian nanti akan melaksanakan UP ya Bapak Ibu. Baik, untuk induksi hari ini mengefisienkan waktu, saya pikir karena waktu yang kita kasih cuma 60 menit 1 jam Bapak Ibu, maka kemudian kita bisa langsung memulai saja ya. Saya ingin melihat dulu Mbak Yun ya, gimana kemarin hasil layoutnya. Oke. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Ya, silakan. Untuk hasil layout pengembangan profesi guru. Berikut Bapak, dari 8 soal, ini semuanya akurasinya yang di atas 50% hanya di poin soal kelima. Selain itu adalah di bawah 50%. Yang paling banyak benar juga di soal nomor 5, yaitu 284 mahasiswa. Yang paling sedikit benarnya adalah di soal nomor 1, Pak. Ya, soal pertama. Kemudian ada juga yang 39 Pak, yang di nomor 3 ini lebih sedikit lagi. Ya, betul, hanya 7%. Seperti itu. Kemudian dari titipan ada yang 100% benar, ya, ada yang salah 1, 2, 3. Kita lihat sampai bawah. Oh, ada juga yang salah semua juga Pak. Masih ada yang salah semua. Itu mungkin hanya beberapa mahasiswa. Baik. Oke. Artinya soal ini sebenarnya saya dapat jatah untuk soal ini 5 soal saja ya Bapak Ibu, tapi kemarin saya coba membuat agak 8 karena untuk mengcover 4 kita tahu bahwa dalam modul itu ada 4 bab ya, 4 KB ya Bapak Ibu ya, sehingga kemudian saya coba untuk mengcover itu biar kemudian Bapak Ibu bisa menjawab. Oke, coba kita coba bahas Bapak Ibu, review ya soalnya ya. Saya akan share screen. Saya sudah jadi co-host ini Mbak Yun ya. Saya sudah share screen ya. Iya Bapak. Oke Bapak Ibu, saya share screen sebentar. Untuk soal yang kemarin saya sudah buat itu nomor 1 tadi ya, agak lumayan banyak ya ini ya. Oke, 1 dan 3 Bapak. 1 dan 3. Oke. Lihat kan Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau disampaikan, lihat ya. Ya. Oke. Ini soalnya Bapak Ibu ini sudah saya buat untuk kemudian menjadi catatan bahwa ini sebenarnya adalah soal untuk levelnya level host ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk lebih
menganalisis atau bisa lebih kritis ketika membaca soal ya. Ini berdasarkan kalau kita lihat ini sesuai dengan fakta yang ada ya, faktual bahwa ketika seorang guru mendapat 3 orang siswa di kelasnya mengantuk misalnya seperti itu, kemudian mereka sering bermain game terlalu lama ya, sehingga kemudian mereka merasa jenuh dengan pelajaran di sekolah. Maka tindakan yang pertama yang paling tepat bagi pak gurunya yang adalah kalau kita lihat di dalam kunci jawabannya ini adalah ya ada menasihati, mungkin merefleksi, merancang, menyediakan game di sekolah ya. Tapi kemudian anak-anak ini di kunci jawabannya adalah melarang anak-anak bermain game, yang mana kemudian butuh pengawasan dari orang tua. Mungkin yang dimaksud dengan melarang anak-anak main game ini bisa kemudian disampaikan kepada orang tua bahwa pengawasan itu orang tua dan guru itu harus bekerja sama untuk melakukan pengawasan kepada siswa. Karena kalau misalnya hanya guru saja atau orang tua saja, kemudian akan timpang seperti Bapak Ibu ya. Sehingga kemudian di dalam kegiatan ini untuk mencegah terjadinya apalagi kita tahu semua bahwa bermain game yang berlebihan itu pasti efeknya kurang bagus. Sehingga kemudian tindakan yang paling tepat adalah kira-kira melarang anak-anak itu bermain game, karena usia game itu Bapak Ibu ya kita tahu bahwa usia anak-anak ketika kelas itu usia SD seperti itu bermain game itu akan merugikan bagi anak-anak seperti itu. Sehingga kemudian jawaban yang kira-kira yang paling tepat di sini adalah guru dan orang tua bekerja sama untuk melakukan pengawasan pada peserta ya, seperti itu kira-kira ya. Mungkin ada yang kita ingin bisa koreksi bersama atau kita mungkin bisa diskusikan, boleh silakan Bapak Ibu. Mohon izin saya unmute dulu Bapak ya. Ini saya mute sengaja. Silakan, kalau ada yang kita mau diskusikan boleh. Bapak Ibu yang ingin bertanya atau didiskusikan boleh raise hand terkait soal nomor 1. Bapak Zainuddin, monggo Pak Zainuddin. Ya, memang kalau saya menganalisa soal ini memang dua yang condong sebenarnya pada poin A dan poin B. Tapi kalau kita memang melihat dari konteks kalimatnya berfokus pada anak, maka memang itu yang mendekati pada poin A. Karena hukum asal game itu tidak terlarang, tapi itu menentukan waktunya. Kemudian pada poin B itu kan tidak menyebutkan waktu yang disebutkan sesuai dengan teks soal. Makanya kemarin saya memilih kode A. Karena berdasarkan konteks hukum asal game tidak terlarang selama sesuai dengan waktu dan koridornya, maka langkah awal kita pada teks soal itu kita menasihati anak yang bersangkutan, kemudian masuk pada poin umum itu ke seluruh siswa, jadi melibatkan orang tua. Karena disebutkan langkah awal yang dilakukan adalah kepada fokus pada 3 anak tersebut ketika bermain game di malam hari, karena hukum asal kalau mungkin sore hari mungkin diperbolehkan, karena teks di situ larangan secara umum pada poin B. Itu saja. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Husni Idris. Pak di-unmute. Punten. Pak Husni. Oke, ya. Oke, baik. Saya tadi termute. Saya pikir dari host yang mute. Baik, Zainuddin, baik. Terima kasih masukannya. Jadi gini, konsepnya adalah Bapak lihat di soal bahwa kemudian memang di sini konsepnya adalah bahwa peserta didik itu mengantuk di kelas, ya kan? Nah, mengantuk di kelas. Jadi mungkin asumsi itu bahwa kemudian mengantuk di kelas itu karena mereka begadang malamnya tidak main HP, sehingga kemudian fokusnya seperti itu. Kemudian dia karena malam dia mengantuk terlalu banyak main HP, sehingga kemudian ngantuk pada sekolah gitu. Tapi kalau kita lihat pada konteksnya Pak, kan tidak disebutkan pada kapan waktunya. Ya, waktu itu akan tersebutkan di pilihan jawaban kemudian Pak Zainuddin. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Pak Zainuddin, untuk kemudian bisa mengantisipasi masalah game seperti ini, maka butuh kerjasama orang tua dan guru.
Tidak bisa kemudian hanya guru kemudian yang memberikan nasihat, melarang dan sebagainya. Tapi kemudian harus ada pengawasan dari orang tua. Jadi orang tua dan guru bekerja sama, berkolaborasi untuk kemudian bagaimana bisa mengatasi masalah ini. Ketika masalah game, masalah mereka begadang, tidak tidur dan sebagainya, terlalu banyak main game, dengan ada pengawasan dari orang tua dan guru, saya pikir itu akan sangat efektif, Pak, dibanding hanya dari gurunya saja. Maka kemudian perbandingan antara guru dan orang tua inilah, atau kerjasama dari guru orang tua ini yang menjadi perhatian untuk bisa mengatasi masalah ini, gitu, Pak. Karena masalah game ini kan anak-anak, Pak, justru di rumah lebih banyak waktunya bermain game dibanding ke sekolah, gitu kan, Pak ya. Jadi harusnya orang tua lah yang kemudian memberi peranan yang lebih besar, kemudian bisa mengawasi atau mengurangi, memberikan waktu tertentu dan sebagainya. Gitu kira-kira Pak Zainuddin ya. Ya, baik. Terima kasih karena tadi memang bisa diterima sebenarnya. Cuma tadi saya mengambil dan ada tindakan pertama itu yang menjadi kata. Ya, mungkin itu Pak pengecapnya Pak ya, Pak Zainuddin ya. Kata kuncinya itu. Ya, oke Pak Zainuddin ya. Baik, terima kasih. Baik Pak Zainuddin, terima kasih. Sama-sama Pak. Mau lanjut soal kedua atau tanpa Ya, dari Ibu Julai. Oh ya, lanjut aja. Ya. Satu lagi Pak, biar berimbang. Ada laki, ada perempuan, ada bapak, ada ibu ya. Monggo Ibu Julaiha. Ya baik Pak, terima kasih. Sebenarnya sudah pas itu, cuman saya memilih poin C karena mungkin di sini yaitu dari guru sendiri dia merefleksikan diri mungkin dengan metode apa, cara apa sehingga siswa itu fokus dengan pelajaran gitu, tidak fokus dengan gamenya. Mungkin itu saja. Dari Bapak punya penjelasan, saya sudah masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Julaiha. Ya Pak, ya Bu. Mungkin refleksi ini bisa menjadi mungkin next question-nya nanti berikutnya itu. Tapi kemudian pada poin ini yang difokuskan adalah tadi, pengawasan itu harus kerja sama orang tua dan guru. Dan Sampai kita bicara bermain game Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu Julaiha. Ya. Ya Pak. Oke, next question-nya Bu. Ya. Lanjut. Oke, nomor 2 saya pikir tidak ada masalah tadi ya, karena Bapak Ibu rata-rata sudah ada. Ini kita masuk pada KB2, kalau nggak salah ini KB2 tentang guru 21 ya, ini paradigmanya, bahwa kemudian berikut ini adalah cara pandang guru 21 tentang pembelajaran 21 yang paling tepat adalah, ini sebenarnya Bapak Ibu banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya jawaban yang mengecoh Bapak Ibu ya. Tapi kemudian kalau kita melihat bahwa sebenarnya ketika pembelajaran abad 21 itu yang perlu diingat adalah berpusat pada peserta didik atau student center. Tetapi ingat, tidak bisa dilepas ketika student center itu tidak bisa dilepas, mereka berjalan sendiri, tetapi kemudian guru harus tetap terlibat secara aktif. Jadi tetap mengawal Bapak Ibu ya. Terkadang kita memang konsep kita ketika kita lepas dari teacher center, guru yang aktif, tiba-tiba sekarang dengan konsep baru yaitu adalah student center, yang terjadi kemudian adalah konsep ini membuat kita guru lepas beranggapan bahwa ketika student center maka siswa yang aktif, maka kemudian guru mengimbangi, tetap juga aktif mengawal pembelajaran yang ada, agar kemudian pembelajaran abad 21 itu memang seimbang antara staf guru dan siswanya. Jadi keterlibatan aktif kedua unsur ini tetap ada Bapak Ibu ya, karena ingat bagian dari abad 21 itu adalah kolaboratif ya, perpaduan antara guru dan siswa tetap aktif dalam pembelajaran. Itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Oke, next saya Mbak Yun. Ya, boleh. Yang ketiga ya, kita lihat ke yang 3 karena ini kemarin ini juga yang agak lumayan banyak. Banyak Pak. Ya, lumayan banyak. Oke. Hari ini yang pertama sedang hujan. Bu Intan kemudian memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Pak SD Bapak Ibu ya. Yang pembelajaran adalah agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Oke, itu dikasih bawahi Bapak Ibu. Kita benang merahnya begitu adalah kerjasama di dalam kehidupan. Kemudian di dalam kelas tersedia LCD dan laptop, maka kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah, kunci jawabannya adalah C, karena ini adalah teknologi informasi, butuh kerjasama, ya, maka jawaban ini adalah
peserta didik diminta untuk membuat video sederhana secara kelompok, kemudian mempresentasikan. Bapak Ibu ya, mungkin hanya yang Bapak Ibu yang terfokus karena kerjasama, kemudian menonton video gotong royong ya, gotong royongnya kemudian yang mungkin sangat mengganggu Bapak Ibu ya. Kegiatan gotong royong, kemudian ada tayangan video, ya istilahnya berdiskusi, melihat video. Ingat, dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kita melibatkan peserta didik kita, siswa kita, untuk aktif terlibat mengaplikasikan ya atau menggunakan aplikasi teknologi informasi. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu hanya melihat, menyaksikan, kemudian menonton, mengamati dan sebagainya, itu bagian kecil dari kemudian keterlibatan memanfaatkan teknologi informasi. Yang di sini pemanfaatan itu fokus pada bagaimana dia terlibat langsung dalam membuat video sederhana atau terlibat langsung memanfaatkan teknologi informasi tersebut, Bapak Ibu ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana seorang guru atau siswa itu ya, terlibat dan mengaplikasikan pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga mau tidak mau dari opsi 5 jawaban ini, jawaban yang tepat adalah dia harus terlibat membuat video secara aktif. Maka jawaban di sini adalah Bapak Ibu peserta didik membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. Itu kurang lebih. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Baik, Bapak Ibu, ada yang Dua saja ya, Pak Ibu. Ya, ada yang mau menanggapi terkait soal nomor 3? Boleh Pak Asidik. Silakan Pak Asidik. Oke, makasih Bu. Saya tidak ingin menanggapi. Saya tidak mengalami. Wajah aja Pak Asidik biar saya lihat. On cam, Pak. Dan kameranya diaktifkan Pak Asidik. Bentar Pak. Apa ini? Yes. Dan kamera. Bentar Pak. Mantap. Kelihatan sudah. Ini Pak. Saya tidak ingin menanggapi, hanya ingin mengusulkan Pak. Ini kayaknya kalau kita mau bikin tanggapan ini akan makan waktu. Ya. Jadi usul saya Pak cukup kata kunci dari soal itu yang disampaikan awalnya kenapa? Karena kalau kita saling mau menanggapi ini akan menghabiskan waktu dan tidak akan merubah jawaban Pak. Jadi usulnya itu saja cukup. Baik. Kuncinya kenapa seperti itu jawabannya. Oke Pak. Siapa tahu Pak Asidik, saya membuka momen ini, siapa tahu ada dari kegalauan Bapak Ibu. Aduh, kenapa bukan ini, kok harus begini gitu loh Pak. Nggak apa-apa, kita diskusikan. Diskusikan aja, artinya tidak saling mencari kesalahan sebenarnya Pak Asidik ya, karena memang jawabannya sudah seperti itu. Kita akan memberikan penjelasan yang kira-kira mungkin bisa masuk akal sama Bapak Ibu ketika kenapa jawabannya harus ini seperti itu. Tapi nggak apa-apa, usulan yang bagus ya. Oke Pak, makasih Pak. Jadi gimana? Juleha kita terima ini karena dia raise hand banyak atau gimana? Ya, diterima aja Pak. Artinya di sini kita mau artinya menyamakan persepsi ya. Dari pertanyaan, kemudian kenapa jawaban berbeda. Setiap mahasiswa yang jawabannya berbeda itu kan pasti ada reason. Nah, ini reasonnya kita luruskan begitu. Mana yang benar, mana yang kurang, yang salah. Seperti apa? Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Boleh Ibu Juleha, silakan. Ya mungkin dari saya itu saya pilih poin B. Setelah dia mempresentasikan, mungkin dia membuat kesimpulan, itu baru presentasikan. Jadi saya milih jawaban B karena kita membuat kesimpulan dulu baru dipresentasikan. Seperti itu. Jadi jawaban tepat bagi saya itu B. B Bu ya, baik. Oke Bu, lihat di poin B. Peserta didik mendiskusikan secara berkelompok tayangan video, ya kan? Nah, sekarang tayangan video ini sebenarnya di dalam soal tadi apakah ada bahasa tayangan video Kak Pak? Di dalam soal itu apakah ada bahwa peserta didik diarahkan menonton video? Gak ada kan Bu ya? Yang ada memanfaatkan teknologi informasi. Jadi videonya belum jadi sebenarnya. Oh iya. Ya wet. Ya. Jadi videonya memang belum jadi sebenarnya di sini. Belum ada. Jadi peserta didik itu diminta untuk memanfaatkan teknologi. Jadi videonya belum ada. Jadi memang terkadang asumsi kita itu ketika bicara teknologi informasi itu video. Tapi perhatikan soalnya. Ternyata di soal ini tidak ada bahasa video bahwa siswa itu diarahkan nonton video ya. Oke. Tapi memanfaatkan teknologi informasi.
Oke, gitu kira-kira Bu Juda ya. Ya, oke Bu. Oke, lanjut. Oke, Selanjutnya Ibu Ratna, tambah satu lagi Pak. Tadi boleh. dua kita nggak bahas kan? Ya. Boleh? Silakan Bu Ratna. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bu Ratna, silakan. Wabarakatuh. Kalau saya pilih option A. Oke. Kenapa saya pilih option A? Karena kan hari itu jam pertama hujan. Ya. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Nah, jadi saya pilih itu A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong, kemudian membuat kesimpulan. Karena gambaran saya kalau hujan, proses pembelajaran itu biasa terganggu. Makanya mereka membuat kesimpulan dari menonton video. Itu saja Pak. Baik Ibu Ratna. Tapi saya ingatkan lagi Ibu Ratna bahwa kemudian di soal itu tidak dibahasakan bahwa ada menonton video kan? Ya. Kayaknya pengecohnya itu adalah teknologi informasi, Bapak Ibu Ratna ya. Dengan kemudian Ibu Ratna berasumsi bahwa ketika teknologi informasi ada video tuh pasti. Nah, gitu kan? Karena mungkin terkadang kita Bapak Ibu guru terkadang ketika memanfaatkan teknologi informasi itu memang terkadang menggunakan video gitu ya. Tapi kemudian dicermati lagi, dilihat bahwa kemudian di soal ini tidak disebutkan ada video-video seperti itu atau ada alat peraga, ada gambar, ada media apa yang disampaikan, tapi kemudian hanya menyebutkan ada laptop dan LCD yang kemudian saya pikir kalau kita lihat di pembelajaran abad 21 saat ini, LCD dan laptop itu sudah pasti hampir dimiliki oleh seluruh guru, Bapak Ibu ya, hampir dimiliki oleh seluruh guru. Sehingga kemudian bagaimana kemudian kreativitas Bapak Ibu gurunya lagi untuk kemudian mengembangkan atau memanfaatkan itu dalam pembelajaran. Cuma kalau kita lihat di soalnya Ibu Ratna bahwa kemudian ini fokus pada bagaimana memanfaatkan teknologi informasi, sehingga silakan dimanfaatkan misalnya berupa video karena ada LCD atau laptop, dipresentasikan secara diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan. Itu jawaban yang kira-kira yang paling tepat Bu ya. Ini jawabannya semua tepat sebenarnya Bu ya, cuman ada jawaban yang paling tepat dan ada yang mengecoh. Ada yang mengecoh sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini pengecoh ini yang kemudian Bapak Ibu harus bisa lebih teliti melihat dia, karena terkadang ya pengecoh ini biasa gitu menipu kita, membuat kita terkecoh bahwa kemudian mengarah ke dia padahal soalnya bukan jawaban itu yang diinginkan atau yang paling tepat. Gitu Ibu Ratna ya. Nah, ini mungkin nanti juga masukan buat kita semua mahasiswa PPG pada saat UP nanti, mungkin nanti soalnya gambarannya kan seperti ini, mengecoh kebanyakan. Betul Bu. Pengecoh soal itu sangat banyak di dalam UP Bu. Makanya kemudian Bapak Ibu memang harus teliti. Cuma ini kendalanya lagi adalah Bapak Ibu harus cepat dan tepat membaca karena ada waktunya Bapak Ibu ya. Ada waktu ya. Terkadang kalau mungkin kita agak lama mengkritisi atau membaca soal itu mungkin akan dapat ide-idenya. Tapi kemudian dengan waktu yang kita kejar waktu yang luar biasa, maka Bapak Ibu memang harus cepat dan tepat mengambil keputusan. Itu menjadi tantangan guru juga sebenarnya ya. Ketika butuh hal-hal yang harus segera urgent harus mengambil keputusan, maka silakan yang keputusan. Ya, terima kasih gitu. Saya pikir Ibu Ratna. Silakan Pak Yusuf. Ya, mungkin dilanjut di soal selanjutnya Bapak. Baik, lanjutkan. Oke Bapak Ibu, nomor 4. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Kemudian Ibu Ani mengatakan bahwa anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor dengan sampah karena sampah dan tersumbat? Kemudian, apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan atau pertanyaan ya, Bu Ani tadi memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal, saya pikir ini Bapak Ibu bisa dipahami ya, soalnya kita lihat pilihannya adalah padanan kata, analogi, menghadirkan contoh, membuat metafora, dan melakukan eksplorasi. Jawaban yang paling tepat adalah menganalogikan, Bapak Ibu ya. Jadi menganalogikan. Kuncinya adalah analogi di sini, Bapak Ibu. Kenapa kemudian dia melihat peredaran darah, hubungan antara peredaran darah dengan peredaran air di sungai. Nah, itu analogi di situ, Bu ya. Jadi sungai itu kan kita tahu bahwa dia air itu mengalir. Jadi ibaratnya seperti darah di dalam tubuh, ada semacam kanal-kanalnya, ada semacam nadi kalau dalam
tubuh itu, itulah yang kemudian jalurnya. Seperti tiga sungai, ada jalur-jalur yang melewati sungai. Sehingga kemudian dari sini kita bisa mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa antara peredaran darah dengan sungai itu adalah dianalogikan, Bapak Ibu ya, dianalogikan, diberikan analogi, agar kemudian bisa melihat bahwa oh ternyata peredaran sungai seperti ini, peredaran darah juga seperti ini. Begitu kira-kira penjelasannya terkait dengan nomor 4. Ya, saya pikir ini tidak ada masalah, Bayu, karena teman-teman terpikir paham semua terkait dengan nomor 4. Ya, Pak. Oke, next. Nomor 5. Oke. Bu Rahma dari MI Al Khairat mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Rahma melihat salah satu peserta didik bernama Lina yang termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Rahma kemudian mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Pada saat itu Bu Rahma sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut, nah ini Bapak Ibu, kita bisa lagi berdiskusi nih. Mendidikkah, mengajarkah, membimbingkah, melatihkah, atau membimbingkah. Ini kan ada masalah Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah C, membimbing. Lalu sedang Rahma sedang membimbing si Lina terkait dengan perbedaan ketika anak-anak di panti asuhan dengan anak-anak yang bukan di panti asuhan ya. Membimbing, memberikan arahan terkait dengan bagaimana kehidupan di panti dan seterusnya, kemudian bagaimana anak-anak yang tidak di panti dan seterusnya. Ya, saya pikir ada masalah ini Bu Yun. Ya, baik Pak. Oke, berikutnya Nomor 6 sama sepertinya. ya, kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Oke, Ya. saya langsung ke nomor 7. Oke, ini terkait dengan karya tulis ilmiah ya, karya ilmiah. Karena di dalam KB 4 itu ada karya ilmiah. Oke, seorang dosen LPTK membantu Ibu Tini, guru kelas 3 SD untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, memotivasi para siswa untuk mengerjakan PR yang diberikan. Kemudian Ibu Tini menceritakan jenis PR yang diberikan, jumlah siswa yang mengumpulkan PR, serta kebiasaannya menyimpan secara khusus di rumah tanpa mengembalikan ke siswa. Kemudian dosen tersebut mendengarkan cerita Ibu Tini dan kemudian mereka berdua merancang cara untuk mengatasinya. Dan akhirnya mereka bersepakat bahwa Ibu Tini akan mencobakan cara tersebut untuk memantau hasilnya. Sejak saat itu, hampir setiap minggu mereka bertemu kembali untuk mengkaji hasil perbaikan tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh dosen LPTK ini merupakan PTK, ya, kegiatan penelitian tindakan kelas. Karena, ini masalahnya adalah, Ibu Tini bekerja sama dengan dosen LPTK, ya. Dan B-nya adalah masalah penelitian muncul dari kerisauan guru. Kemudian C-nya adalah terjadi pertemuan setiap minggu. Kemudian dosen LPTK-nya membantu guru, dan terakhir Ibu Tini senang. Maka jawabannya Bapak Ibu adalah B. Bapak Ibu perlu ingat, ketika kita meneliti, maka yang pertama kita cari adalah apa Bapak Ibu? Mencari masalah dulu ya. Jadi belakangan sebenarnya mencari judul. Judul itu belakangan Bapak Ibu ya. Bukan masalah, bukan mencari masalah dalam dunia persilatan Bapak Ibu ya, maksudnya ya. Mencari masalah apa yang ada dalam pembelajaran. Bapak Ibu berkutat di dalam kelas, di sekolah, di lembaga pendidikan. Maka kemudian yang harus Bapak Ibu fokuskan ketika akan meneliti, semua penelitian itu berawal dari masalah. Atau masalah itu, pengertian masalah itu adalah apa Bapak Ibu? Ketimpangan antara, ketidaksesuaian antara fakta dan harapan. Itulah masalah Bapak Ibu ya. Jadi ada fakta, ada masalah yang muncul yang kemudian seharusnya tidak seperti itu. Tapi kemudian terjadi seperti itu. Itulah kemudian masalah ya. Sehingga kemudian ketika ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, maka kemudian ketika PTK atau penelitian-penelitian yang lain, maka yang pertama ada tadi muncul masalah penelitian berawal dari kerisauan di ibu gurunya tadi ya, Ibu Tini itu. Kenapa? Karena memang dia merasa bahwa selama ini mungkin metode yang dia gunakan kurang tepat, strategi yang dia gunakan kurang pas dan sebagainya. Sehingga kemudian dia merasa risau atau galau bahwa gimana caranya biar kemudian dengan masalah yang saya temukan ini, atau saya punya metode terbaru untuk bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, saya sarankan memang kemarin dalam ber-PTK itu, khusus PTK Bapak Ibu ya,
Fungsi PTK adalah usahakan selalu bagaimana bisa meningkatkan hasil belajar siswa, ya, hasil belajar siswa. Karena Bapak Ibu berada di kelas, hasil belajar itu cara mengujinya adalah dengan tes, sehingga kemudian Bapak Ibu bisa meningkatkan atau bisa mengetahui hasil belajar siswanya dengan cara praktek. Ketika ber-PTK, memang selalu sarankan usahakan Bapak Ibu meningkatkan hasil belajar dalam usaha. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kan ada masalah nih Bapak Ibu ya, kerisauan guru ya menjadi Lanjut. intinya di sini ya. Masalah itu muncul dari kerisauan guru. Jadi selalu kita lihat ketika membuat karya tulis ilmiah, mau PTK, mau kuanti, kuali dan sebagainya, ketika Bapak Ibu penelitian, maka selalu berawal dari masalah penelitian. Itu Bapak Ibu. Itu Mbak Yun. Nilainya ini masih di bawah Pak. Jadi Masalah ya. 25%. Iya betul. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang Silakan lain Bapak yang Ibu. punya Apakah tanggapan? ada yang kemudian tertarik kenapa kemudian tidak memilih jawaban B, kira-kira apa alasannya? Silakan Ibu Julaiha. Julaiha, boleh? Ya baik, mungkin dari saya lagi. Karena ini saya lihat daripada soal itu yaitu menunjukkan peran dosen. Jadi saya memilih option D karena tepatnya yaitu dosen ini membantu guru ini memecahkan masalah dulu baru dia masuk kepada peneliti itu tindakan kelas tersebut. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu mungkin fokusnya dalam memecahkan masalah ya. Padahal sebenarnya masalahnya dulu harus diangkat, baru dipecahkan. Itu Bu Julaiha ya. Jadi masalahnya adalah kerisauan guru ini yang menjadi masalah bahwa ketika mungkin metode dan strateginya mungkin kurang tepat dalam mengajar, kemudian dia merasa bahwa perlu dengan adanya masalah ini. Ingat Bu, ini merupakan kegiatan penelitian PTK karena ini masalah pertama ini adalah kerisauan dari Bapak Ibu gurunya. Ya, gitu. Ini risau, ini masalah ini karena atau terjadi masalah ini karena risau gurunya. Itu aja. Kalau Bapak Ibu sudah risau, kemudian mulai meneliti, itu sudah langkah awal ketika Bapak Ibu akan melakukan penelitian. Ya. Jadi ketika penelitian Bapak Ibu jangan langsung cari judulnya dulu. Judul itu belakangan Bapak Ibu ya. Makanya dalam penelitian skripsi itu biasanya judul itu berubah. Nah, ini Mbak Yunita sering saya sama-sama membimbing pengalaman kita kan, judul itu bahkan pada ujian tutup sekalipun itu bisa berubah Bapak Ibu, karena kalau kita fokus pada judul tidak akan selesai masalah yang penting. Ya, gitu Bu Yun, pengalamannya gitu Bu Yun ya. Ya, jadi Bapak Ibu masalah dulu Bapak Ibu. Intinya adalah mencari masalah, ya. Gitu. Mencari masalah di Mohon maaf saya potong. silakan. Hanya sama-sama memecahkan masalah ini kan dibahas sama dosen. Jadi Ya, betul. kayaknya capstone ini hampir nggak sama gitu ya untuk jawabannya ini bingung juga gitu. Ya, yang betul, yang D-nya itu memecahkan Bu. Ingat, yang bagian jawabannya Ibu Jila itu memecahkan masalah. Sementara bagian awal itu adalah masih berupa kerisauan masalahnya, awal masalahnya ceritanya Bu. Jadi kita harus mengangkat. Iya, betul. Iya, betul. Masalah penelitian muncul dari kerisauan. Itu dulu kita bahas Bu. Kalau kita mungkin pada level pertanyaan berikutnya ketika bicara PTK, maka Ibu akan melihat ini sudah bukan pada masalah berikut, bukan masalah kerisauan lagi, mungkin sudah masalah memecahkan masalahnya biasanya. Jadi kalau ada soal-soal seperti itu biasanya runtut Bu. Ketika ada mungkin soal tentang KB tertentu 1, 2, 3, biasanya awal-awal itu di soal yang pertamanya, nanti 2, 3 itu mengembangkan dari soal di atasnya. Seperti itu biasanya Bu. Pengalamannya ketika membuat soal. Jadi pengembangan soalnya. Jadi kalau soalnya cuma satu, biasanya soal itulah yang kemudian menjadi awal masalahnya ketika kita membuat ketika kita menemukan satu soal tertentu. Tapi kemudian ada mungkin 2, 3 soal, maka soal kedua, soal ketiga, keempatnya itu adalah pengembangan dari soal-soal tersebut. Biasanya seperti itu Ibu ya. Oke. Terakhir mungkin soal ke-8. Sebenarnya jasa saya cuma 5 soal Mbak Yun ya. Ya, aduh nggak apa-apa Pak. Tapi nggak apa-apa ya, karena saya juga berpikir nggak apa-apa, harusnya biar semua KB-nya itu bisa tercover walaupun tidak maksimal ya karena waktunya sangat minim. Terakhir, ini kita bicara tentang penulisan karya tulis ilmiah Bapak Ibu ya. Rosa diundang untuk berbicara dalam sebuah seminar. Itu dia menulis sebuah karya ilmiah sesuai dengan topik yang ditetapkan dalam seminar tersebut. Tujuan penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan Rosa adalah dia menulis sebuah karya ilmiah Bapak Ibu ya, menulis sebuah karya ilmiah. Jawaban yang diminta di sini adalah
mendiskusikan gagasannya dalam pertemuan. Ingat, seminar Bapak Ibu ya, ini seminar, berarti ada pertemuan ya. Bicaranya seminar, ada sebuah seminar. Jadi seminar itu kata seminar adalah pertemuan semua orang. Ide-ide akan disampaikan dalam sebuah seminar seperti itu untuk bisa dipahami oleh peserta seminar. Sehingga kemudian ketika dia menulis karya ilmiahnya atau karya tulisnya, maka pasti yang dia ingin lakukan adalah idenya dia, ide yang dia dapatkan ketika akan menulis itu atau akan membuat karya tulisnya itu, dia harus mendiskusikan ide itu atau menyampaikan gagasan itu ke dalam pertemuan atau seminar itu, ya Bapak Ibu. Nah, dilihat di setiap kunci jawaban ini hanya C saja yang kemudian di dalam pertemuan. Artinya ada sebenarnya petunjuk di ujungnya Bapak Ibu yang menyampaikan bahwa ingat semua seminar itu pertemuan. Kalau A memenuhi tugas, B-nya menyebarkan ide, D-nya meningkatkan kemampuan berkomunikasi, C-nya memperluas jaringan. Semua itu masuk Bapak Ibu. Semua masuk itu ketika Anda menuliskan tulisnya A, B, D, E itu semuanya masuk. Tapi kemudian yang paling tepat dalam pertanyaan ini adalah bahwa si Rosa itu mendiskusikan atau menyampaikan gagasannya dalam pertemuan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin yang lain itu pasti akan mengecoh Bapak Ibu ketika kita mungkin melihat bahwa oh ya kemampuan berkomunikasi, memperluas jaringan dalam sebuah seminar. Tapi ingat, seminar itu selalu ada pertemuan, pasti ada pertemuan. Banyak orang yang terjadi interaksi pertemuan di situ, kemudian mendiskusikan gagasan dalam pertemuan inilah menjadi jawaban yang paling tepat dari 5 opsi jawaban yang ada. Itu Bapak Ibu dari saya. Silakan, kalau ada yang mau diskusikan. Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan? Tapi kan ada masalah, mungkin ini termasuk banyak presentasinya yang tinggi Pak. Rate-nya Termasuk tinggi. di bawah nomor 7, Pak. Di bawah nomor Yang 7, benar 191 mahasiswa, yang salah Dari? 289. Oke, itu Pak Hardiono. Silakan Pak Hardiono. Monggo. Ya, silakan Pak Tiono. Baik Pak, ini On-cam dulu. On-cam Pak. Diaktifkan kameranya Pak. Mantap. baik. Monggo. Kalau di poin ini nomor 8 sepertinya memang ini hampir tidak terlalu banyak yang salah. Saya sebenarnya yang menggelitik masih Pak di nomor 3 tadi aja Pak. Oh, nomor 3. Kita kembali ke nomor 3, baik. Karena ini Ya. soal yang banyak salah dan termasuk saya salah menjawab soal ini. Oke, kenapa Pak? Coba. Nah, ini kan pertama kapasitas saya sebagai guru SD Pak. Betul. Dengan saya berfokus kalau lihat soal ini sepertinya saya lebih condong kata kuncinya di capaian pembelajaran Pak. Ya. Capaian pembelajarannya adalah agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama. Jadi membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya kerjasama. Kalau saya guru SD, tidak mungkin saya memilih poin apa tadi yang lebih kunci C ya? C, membuat video. Ya. Video sederhana. Ini tidak mungkin dilakukan di usia SD. Jadi yang paling bisa saya lakukan untuk membangun mencapai tujuan pembelajaran ini adalah menayangkan video, kemudian anak menyimak video itu, setelah itu mendiskusikan sehingga membuat kesimpulan sebagai bentuk sebagai hasil daripada capaian dari pelajaran ini. Jadi saya lebih fokus ke itu sehingga ketika kampanye saya Pak ya. Tidak mungkin mampu menjawab yang ini karena tidak mungkin anak itu disuruh membuat video. Gitu Pak. Ya, jawabannya Pak Hardiono A ya tadi ya. Tadi ya. Kalau saya tadi apa ya? B. A ya. Jenisnya saya anak-anak menyimak video terus berdiskusi terus menyimpulkan. Yang mengamati bahwa ini tidak ada Pak. Yang ada itu Pak menyaksikan video Peserta kemudian didik mendiskusikan secara kelompok dengan melihat video. video dan menyimpulkan. Kalau yang tadi video kemudian apa tadi Pak? Mengamati apa tadi berdiskusi? Buat kesimpulan. Nggak ada. B. Video hanya menyaksikan video kemudian berdiskusi dan membuat kesimpulan, itu aja yang ada Pak. Kalau yang tadi Pak Hardiono sampaikan tidak ada. Iya, ini maksud saya poin lain Pak, poin lain. A ya. Menyaksikan ya kan, itu kan mereka mengamati jadi. Baik. Sehingga saya tidak memilih poin C ini karena saya sempat untuk membuat ini sepertinya anak SD tidak mungkin untuk kita suruh membuat.
kalau ini kita bawa ke dalam PCBL, di produk bisa mungkin ini menjadi jawaban karena ada anak-anak kemudian disuruh ada karya gitu. Karyanya adalah membuat video. Bisa jadi ketika pertanyaannya berhubungan dengan model pembelajaran. Tapi ini karena ditayangkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai, berarti apa yang harus dilakukan guru sehingga anak itu sadar akan pentingnya gotong royong. Jadi menurut saya paling tepat adalah mereka menyimak video tentang drama tentang gotong royong sehingga mereka tergugah. Oh, ternyata gotong royong itu ternyata penting dalam kehidupan kita. Itu yang saya tangkap dari poin 3 ini, dan menurut saya mungkin sehingga poin 3 ini banyak mahasiswa yang salah menjawabnya. Baik Pak. Oke, Pak Ardiono. Oke, kenapa kemudian kita memang membuat video sederhana? Karena bagian dari pemanfaatan teknologi informasi itu tadi sudah dijelaskan bahwa memang membuat video. Kenapa ada sederhananya Pak? Ya sederhana. Sederhana itu sekarang kan kalau aplikasi membuat video sederhana itu kan kasih bawaan besar yang perlu menginstal aplikasi lain itu sudah bisa, sampai PowerPoint mungkin bisa gitu Pak ya. Jadi tapi kemudian memang kembali lagi di kelas 4 SD kan itu sudah masuk dalam kelas apa Pak? Bukan lagi lot ya. Di kelasnya apa namanya? Kelas tinggi, high ya, sudah kelas tinggi ya. 4, 5, 6 itu kelas tinggi. Mungkin beberapa sekolah itu sudah mengajarkan dalam pembelajaran teknologi informasinya mungkin ya. Ada beberapa yang sudah membuatkan video-video sederhana. Mungkin kalau kasusnya kasustik mungkin di tempatnya Pak Hardiono yang kelas 4 SD mungkin belum bisa menggunakan ini, mungkin ya itu mungkin kasus tertentu. Tapi kemudian poinnya adalah Pak Hardiono bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu, kemudian tadi yang Pak Hardiono sampaikan capaian pembelajarannya, maka dilihat arti penting kerjasama berkelompok Pak. Kalau di bagian C Pak ya, kemudian membuat video, kemudian secara kelompok. Disitulah kemudian capaian tadi bekerja sama. Ya kemudian nggak sampai di situ secara kelompok mereka mempresentasikan juga. Jadi capaian ini sangat ketemu di dalam kerjasama secara kelompok dan mempresentasikan. Adapun pemanfaatan teknologi informasinya masuk pada membuat video sederhana. Mungkin kalau faktanya yang seperti mungkin pengalaman Pak Hardiono mungkin tidak sampai ke sana, tapi kemudian perlu digarisbawahi Pak, pemanfaatan teknologi informasi itu adalah salah satunya pembuatan video. Kemudian kalau Pak Hardiono fokus pada hanya menyaksikan video, kita kembali bahwa kemudian di atas itu kalau menonton itu kan tidak diberikan perintah atau tidak diberikan opsi atau petunjuk bahwa pembelajaran ini menonton video, ya, menonton video tidak dibahasakan seperti itu. Yang ada adalah hanya tersedia LCD dan laptop. Capaian pembelajaran Pak Mas? Capaian Pembelajaran itu Pak, kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam jawaban C itu secara kelompok dan mempresentasikan Pak, itu kerjasama Pak. Arti kerjasama di situ Pak, secara kelompok dan mempresentasikan. Kalau kemudian Pak Hardiono di nomor awal menyaksikan video, kemudian hanya menyaksikan video gotong royong, bentuk kelompoknya apa Pak? Membuat kesimpulan. Ini kesimpulannya apakah berkelompok atau sendiri? Saya kalau lihat di poin A itu sendiri Pak, karena mereka tidak disuruh berkelompok dari awal. Kalau B yang B peserta didik mendiskusikan secara berisi kegiatan gotong royong, kemudian membuat kesimpulan. Artinya kesimpulan ini sendiri-sendiri kan Pak ya? Kalau poin B Pak ada di oh di poin B ya? Di poin B yang dimaksud Pak ya? yang B. Kondisi secara kelompok tayangan video. Itu tadi. Kalau nomor B atau kalau bagian B yang dimaksud, maka lihat tayangan video. Di atas ada bahasa judul tentang menonton video Pak. Ada kan Pak ya? Di atas di soal itu kan tidak ada bahasa bahwa silahkan peserta didik menonton video. Oke, kalau kemudian kerjasamanya dapat kelompok dan membuat kesimpulan. Kalau bagian B itu kesimpulannya berkelompok. Oke. Tapi kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan bahwa kemudian di atas soal itu tidak disebutkan bahwa peserta didik menonton tayangan tertentu misalnya. Nah, gitu Pak. Itu pengecoknya sebenarnya Pak Hardiono ya. Mungkin ini kan masih tryout Pak. Insya Allah menjadi pembelajaran buat kita semua. Ya, ini ketika kita melihat ada kata kunci ini, sudah ketemu kata kunci ini, tapi ada kata kunci berikutnya di atasnya, pemanfaatan teknologi, menonton video. Sementara tayangan video di atas tidak disampaikan bahwa mereka menonton video, tidak ada bahasa bahwa mereka menonton video. Maka paling tepat adalah pemanfaatan teknologi di sini adalah bukan menonton video, tetapi kemudian membuat video sederhana. Seperti itu Pak, Mas Ardiono ya? Ya Pak. Baik Pak. Insya Allah Pak, berikutnya pengecoh ini tidak akan mengganggu lagi Bapak Ibu semua ya. Ketika akan menjawab soal-soal. Oke. Baik,
Silakan. Siapa tadi Ibu Yun, Mas Eda? Ada satu Bu Ika Prames. Silakan Ibu Ika. Bu Ika, silakan Bu Ika. Jaringan kurang bagus kan? Oh. Ah ya Pak, bentar. Silakan Ibu Ika. Gini Pak, maaf ya Pak, mau izin bertanya. Silakan Ibu. Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang seperti ini Pak, misalnya Betul. saya ngajar SMP ya Pak ya. Nah itu tuh kebanyakan murid-murid saya itu di jalan raya itu sudah menggunakan yang namanya sepeda motor Pak. Nah mereka masih misalnya memakai seragam nih Pak, berarti kan masih ada alma mater ya. Nah seperti itu sikap kita sebagai seorang guru tuh harus seperti apa gitu Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Pertanyaannya di luar konteks nih. Ya, oke Bu. Tahu ada gitu loh Pak. Kalau saya kasus ini mirip dengan kasus games. Karena ingat, bermotor, main game itu adalah kasus-kasus yang membuat anak-anak itu kecanduan ya. Artinya senang selalu ingin mengulang-ulang kegiatan tersebut. Maka solusinya adalah kerjasama pengawasan antara guru dan orang tua. Itu Bu. Dan lingkungan masyarakat. Libatkan lingkungan masyarakat Bu. Jadi tidak hanya kemudian guru orang tua, tapi sekitar RT, RW melibatkan itu untuk menegur ataupun mungkin menyampaikan bahwa hati-hati. Pertama sekolah, dari hal ini biasa sekolah Bapak Ibu ya, karena ketika siswa itu berseragam maka otomatis lokasi sekolahnya, alma mater tadi yang disampaikan Ibu Ika itu masih melekat sama siswa itu. Jadi kemudian ketika terjadi apa-apa pasti kan masyarakat pasti cek, oh ini kok anak sekolah kok sedang diawasi guru dan sebagainya. Tapi kemudian perlu dipahami juga bahwa pengawasan kegiatan seperti ini itu tidak boleh hanya satu pihak saja Bapak Ibu ya. Bisa juga nggak boleh hanya guru sekolah saja atau guru saja atau BK saja di dalam sekolah, tapi orang tua, lingkungan masyarakat itu perlu Bapak Ibu. Karena yang seperti ini memang luar biasa Pak, luar biasa Bapak Ibu ya. Dampaknya di kasus-kasus memang kita Bapak Ibu banyak sekali kejadian kecelakaan anak-anak sekolah itu usia SMP itu kan belum labil, memang belum stabil, masih labil Bapak Ibu ya, masih labil dalam hal penguasaannya dan sebagainya. Mungkin mereka baru belajar membawa motor dan sebagainya, mana motornya dimodifikasi, kencang dan sebagainya. Maka yang terjadi mungkin mereka akan terus mengendalikan itu. Kalau saya selalu menyarankan kasus-kasus seperti ini Ibu bisa kerjasama 3 unsur tadi Bapak Ibu ya. Jadi dari pihak sekolah, orang tua wajib, karena orang tua itu juga harus memberikan pengertian bahwa mereka terkadang salah kaprah ketika menyayangi anaknya ya. Yang dia pahami menyayangi anak itu memberikan semua fasilitas kepada anaknya, padahal tidak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tokoh masyarakat ataupun lingkungan tempat kita berada Bapak Ibu ya, di RT, RW, tokoh-tokoh agama di sekitar kita ya, itu perlu kerjasama ketika menemukan kasus-kasus seperti ini, mungkin di kasus di tempatnya itu juga gitu. Jadi kolaborasi dari 3 unsur ini menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Kecuali mereka mungkin balapannya tengah malam, mungkin bisa dikontrol Bu ya, kalau tengah malam ya, mungkin tengah malam orang pada tidur. Apalagi kalau malam minggu itu Bu, itu biasanya ramai jalanan itu, mereka pada trek-trekan tuh ya. Seperti itu Ibu Ika ya. Mungkin teman-teman, saya pikir Bapak Ibu juga pasti punya pengalaman yang lain, silahkan mungkin bisa sharing aja ke Ibu Ika terkait dengan masalah ini, karena ini masalah memang yang sering terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, bukan hanya di kasus di sekolah Ibu Ika saja Bu ya, di masyarakat kita, di tempat-tempat lain-lain itu pasti saya pikir juga sering terjadi kasus. Demikian Ibu Ika, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Ika. Baik Pak Husni, ini waktunya sekitar 2 menit lagi Pak. Atau mungkin ada closing atau saran dari Bapak terkait tentang induksi pengembangan profesi guru. Monggo. Baik Bapak Ibu, jadi untuk modul pengembangan profesi guru memang ada yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu untuk triknya atau tipsnya untuk nanti menghadapi ujian, memang adalah dicek adalah PKB dan CCTV-nya Bapak Ibu ya. Mungkin catatan juga itu bahwa kemudian persiapan Bapak Ibu memang harus matang. Tapi perlu juga diingat bahwa tipikal soal dalam UP ini bukanlah tipikal soal seperti Bapak Ibu pada saat formatif ya. Pada saat formatif ya, karena di formatif itu kan biasanya hanya soal-soal yang biasa, tapi kemudian tipikal soal UP ini adalah lain daripada yang lain, ini kemudian memerlukan kritis,
analisis dari Bapak Ibu yang lebih melebihi dari seperti biasa, di atas standar lah kata-kata seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga kemudian ini tidak akan terjadi Bapak Ibu kalau Ibu kemudian tidak melakukan persiapan. Mungkin persiapannya harus seperti salah satunya induksi yang dilakukan oleh pengelola LPPKU Samarinda adalah persiapan seperti ini untuk lebih melatih kita untuk ketika melihat soal. Dan saya yakin juga Bapak Ibu dengan adanya layout lain, silakan Bapak Ibu nanti melakukan layout uji coba itu akan sangat menarik. Bisa peer teaching dalam UP, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, berbagi dengan teman, saling menilai dan sebagainya, nggak apa-apa ya, untuk melatih Bapak Ibu ketika ada soal-soal seperti ini akan sangat membantu Bapak Ibu atau akan sangat membuat Bapak Ibu siap dalam menghadapi itu ya. Itu yang menjadi catatan saya. Jadi soal itu tipikalnya adalah selalu pasti ada pengecohan Bapak Ibu, ada poin-poin yang mengecoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal perhatikan soalnya dengan baik, kata kunci benang merahnya diperhatikan, berapa benang merah dari pertanyaan soal itu, hingga kemudian Bapak Ibu cari dengan jawaban yang tepat. Tapi ingat dengan waktu yang tepat dan tepat. Itu mungkin pengantar dari saya, Mbak Yunita dan Bapak Ibu, semoga lulus semua, sukses selalu Bapak Ibu ya. Amin. Semangat Amin. Bapak Ibu. Kasih banyak Bang, kasih banyak. Amin, amin, Pak. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Husni Idris MPD atas materi yang telah diberikan terkait dengan induksi pengembangan profesi guru. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Husni Idris. Selanjutnya kita memasuki ke sesi 3 ya Bapak Ibu. Sambil Berarti menunggu. saya lihat Ya. saya izin Ya. live ya Pak. Oke, Ya. terima kasih Oke Bapak banyak Ibu. Pak. Ini Bapak Ibu ya. Sukses selalu Ya. Bapak Ibu. Amin. Tetap semangat. Perjuangan tinggal one step closer nih. Satu langkah lagi Bapak Ibu ya. Ya oke. Demikian terima kasih. Sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.